Oke, kembali lagi Sobat Elisa, masih di Talkshow bersama dengan DPRD yang membahas tentang sosialisasi kepatuhan pajak ya. Iya. Dan yang pastinya tadi kita sudah mendengarkan satu penjelasan dari Pak Bambang dan juga Ibu Solehah ya, yang memaparkan untuk sahabat Elisa yang tergabung di live Facebooknya baru bergabung ya, dan pastinya sudah untuk yang informasi tadi nanti bisa dilihat di radio langsung ya di 103.9 Elisa FM. Oke, kita akan bertanya dengan Pak Bambang dan juga Ibu Solehah ya, yang mana silakan yang jawab. Sebenarnya faktor-faktor apa sih Pak dan Ibu yang mempengaruhi penurunan pajak daerah? Jadi kenapa sampai pajak daerah jadi menurun, akhirnya pembangunan jadi terhambat karena kalau pajaknya jadi menurun. Nah, ini faktor-faktor apa saja? Silakan Bapak atau Ibu ya. Iya, kalau yang pendapatan tahun 2020 itu menurun karena memang akibat dari adanya pandemi COVID-19. Iya. Kebutuhan masyarakat itu lebih banyak di sektor bahan pokok. Benar. Makan sehari-hari. Jadi akhirnya karena usaha mereka itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang biasanya dia bisa membayar, jadi tertunda. Sebetulnya tertunda itu. Jadi ada beberapa karena faktor itu. Kemudian karena ya kegiatan masyarakatnya terbatas, ada PSBB, ada PKM mikro, sehingga tidak banyak orang bepergian. Sehingga dari sektor BBM pun juga berkurang. Iya. Sebetulnya intinya hanya itu, karena ada pandemi. Iya benar. Dan petugas pajaknya sendiri juga keluar sampai ngantor itu aja dibagi 30% ngantor, itu kan iya, ya benar. Kinerjanya juga terhambat. Iya, apalagi juga kalau membayar pajak sekarang harus online dulu, cuman ambil nomor antrian itu iya. Sangat nah ribet inilah sekali. Yang sebetulnya menghambat, apalagi bagi masyarakat yang berpendapatan sehari-hari itu hanya untuk kebutuhan hari itu. Itu sangat sulit kalau kita sadarkan untuk membayar pajak. Iya. Karena perut lebih diutamakan. Itu sebetulnya yang begitu, Mbak. Jadi kalau pendapatan turun, kita menyadarilah, dari teman-teman DPRD menyadari karena adanya pandemi. Nah, mudah-mudahan ini nanti di 2021 kalau sudah semua masyarakat mungkin sudah ada kekebalan tentang vaksin dan itu tidak dan bisa menghilangkan pandemi corona ini, ya mungkin akan kembali lagi soal pendapatan. Oke. Ya, yang pastinya ini tapi jelas kita mengalami pemunduran. Iya, karena terhambat pembangunannya. Oke. Pastinya juga penjualan kendaraan juga menurun ya, Pak. Menurun. Orang lebih baik beli nasi daripada beli kendaraan. Benar sekali. Orang juga kalau punya kendaraan untuk beraktivitas pun kita dibatasi. Kan mau mendaftar ke Gojek juga nggak bisa. Oke. Karena nggak laku juga. Iya, benar sekali. Dan juga ini ya Pak ya, penjualan BBM juga menurun karena banyak masyarakat tidak menggunakan lagi kendaraan. Iya. Otomatis semuanya menurun. Jarang bepergian. Iya. Bepergian pun tidak boleh karena apalagi sekarang ada pemerintah menyanangkan kemarin liburan ini khusus ASN tidak boleh bepergian ya. Jadi kalau nggak ASN boleh, nggak ASN boleh piknik, kalau ASN nggak boleh piknik gitu iya. Pak. Padahal yang ASN itu lebih sedikit. Benar Pak. Nah itu ya Pak ya. Tapi yang jelas itu canangan pemerintah itu sudah sangat mempengaruhi penurunan dari kalau ASN-nya sedikit tapi dia kan punya keluarga. Jadi kan itu banyak disuruh di rumah. Iya. Ya sebetulnya ada yang betah, ada yang nggak betah. Yang punya uang nggak betah di rumah. Kalau yang tidak punya uang betah, sudah beneran ini nggak boleh pergi. Benar. Nah, ini upaya dalam peningkatan PKB ini apa yang mesti dilakukan, Bapak? Ya tetap kita mensosialisasikan bahwa dan memberikan kemudahan. Kemudian kita kemarin sudah
koordinasi sama pihak Bapenda bahwa ada kegiatan yang pemutihan untuk tidak dikenakan pajak keterlambatan. Oh gitu. Jadi tidak, ya, jadi yang membayar pajak terlambat itu nanti besok dibebaskan. Oke. Jadi itu upaya Itu mulai juga. kapan, Pak? Masih mau dijadwalkan tahun ini, ya. Oke. Nanti tinggal disiarkan lagi aja lewat Iya. Elisa. Oh siap Bapak. Kalau soal pemutihan, soal peringanan pajak itu kita sangat getol sekali. Iya. Karena kita mewakili masyarakat ya Pak ya. Iya. Nah Pak, bagaimana sih sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat ya, kepingin kita sadar membayar pajak karena juga kita kepingin taat hukum gitu. Tapi kadang ada saatnya kita sebagai masyarakat yang kecil yang dengan kegiatan kita sehari-hari kita tuh lupa gitu. Oh iya ya gitu. Nah apa dari pihak DPRD khususnya bagaimana upaya untuk mengingatkan masyarakat. Jadi kayak cuman kalau handphone di alarm gitu, yuk bayar pajak gitu. Nah, upaya dari DPRD untuk mengingatkan kembali apa sih yang dilakukan Bapak? Ya kalau di tingkatan pemerintahan kita pasti ada rapat dengan OPD yang bagian menarik pajak. Tapi pada saat dengan masyarakat banyak cara sebetulnya dengan sosialisasi Iya benar. door to door atau sosialisasi dengan spanduk atau kita salah satunya seperti hari ini kita on air menyampaikan ke masyarakat bahwa itulah tugas-tugas kami. Ya, untuk unsur-unsur pemaksaan memang nggak bisa, tapi menyadarkan bahwa pajak ini dibutuhkan oleh negara dalam rangka membangun untuk pembangunan masyarakat di negara kita. Jadi sebetulnya dikembalikan. Nah, yang terjadi ini mohon maaf Bapak Ibu pendengar semuanya bahwa ada kejadian-kejadian yang versi masyarakat dianggap persepsi loh ini persepsi dianggapnya karena banyak pejabat daerah, pejabat pusat itu melakukan pelanggaran hukum dengan ditangkapnya mereka karena korupsi. Jadi masyarakat seolah-olah apatis. Buat apa saya membayar pajak kalau uangnya hanya mau dikorup? Ya, kan ada begitu juga persepsi begitu. Nah itulah yang harus kita hindari. Sehingga perlu kita sebagai pejabat daerah, sebagai anggota DPRD, bagaimana taat dengan aturan perundang-undangan. Yang bukan wilayah kita jangan. Karena itu wilayahnya wilayah eksekutif. Nah, kita jawab persepsi publik ini bahwa pajak itu betul-betul digunakan untuk pembangunan daerah dengan bukti fakta bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Saya kira gitu, Mbak. Oke. Iya, terima kasih Pak Bambang ya. Dan ini Pak Bambang sebenarnya kalau masalah pajak semua masyarakat sebagian besar sih sebenarnya mau mentaati untuk membayar pajak. Satu hal ini Pak, kalau masyarakat yang ada di pelosok sekarang kan pembayaran kita melalui online, apalagi di masa pandemik seperti ini, di mana kita nggak boleh bertemu, bahkan untuk bertanya masalah pajak di kantor pajak aja begitu dibatasinya untuk hanya online, pelaporan kita online, semua segala sesuatunya bayar pun harus mengambil e-billingnya melalui online, kemudian kita bayar di kantor pos, terus pelaporannya juga melalui online. Nah, untuk masyarakat yang ada di pedalaman atau bahkan mungkin belum sampai di pedalaman Pak, orang yang biasa, tetapi mereka pengen melakukannya, apa yang bisa dilakukan agar semua orang akhirnya bisa melakukan pelaporan yang terbatas atau terkendala dengan harus pelaporan secara online, karena itu nggak gampang sebenarnya. Saya sebagai pelapor pajak yang selama ini selalu melaporkan dengan online yang sudah saya pegang bertahun-tahun aja, kadang saya bingung Pak. Aduh, bayar pajak mesti masuk di DJP online, kemudian masuk ke e-billing, pelaporan, pembayaran, habis itu masuk ke e-billing, habis e-billing kita masukkan
mau bayar pajak PPh final gitu aja kita mesti tahu ayat apa ini. Jadi 421 itu untuk PPh final. Kemudian kita mesti masuk ke kategori ayat yang keberapa, itu masuk kembali. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak semua orang tahu, Pak. Walaupun mereka sadar kepengin membayar, hanya membayar loh, Pak, itu susah sekali. Nah, bagaimana caranya untuk DPRD membantu deh, kasih tahu ke kantor pajak atau apa gimana untuk orang masyarakat yang awam dengan harus pelaporan seperti itu. Jadi akhirnya mereka terlambat bayar pajak kan kena denda, Pak. Padahal bukan karena mereka nggak mau, tapi karena susahnya proses online untuk membayar dan melaporkan aja susah banget itu. Nah, gimana ini Pak caranya sekarang? Ya kalau bergantung dengan online ya yang tidak taat buahnya, lebih buahnya yang tidak taat kalau kita hanya bersandar pada online. Iya. Online itu tertentu dan daerah-daerah yang betul-betul terjangkau, terjangkau sinyalnya. Iya. Nah, maka untuk membantu masyarakat yang di daerah-daerah itu ada istilah puskesmas keliling gendok apa itu ya? Samsat, mobil samsat. Oh. Ya, jadi ada itu mobil ya, Pak, samsat itu, terus model pakai sepeda motor digendong itu, itu ada namanya apa itu? Sakpoli. Sakpoli. Oh, Ya. Sakpoli. Sakpoli. Singkatan dari apa itu Pak, Sakpoli? Aplikasi Sakpoli. Iya. Bisa di Jadi kita sebetulnya banyak upaya, Mbak, cuman tidak bergantung kepada online saja. Oke. Karena kalau bergantung kepada online, kita yang di kota saja kadang-kadang gaptek. Iya. Iya, Pak, Apalagi benar. yang di desa. Iya. Nah, maka diambil cara yang lain, bagaimana yang di daerah itu di pelosok-pelosok itu bisa membayar, optimalisasi dengan cara-cara yang mudah. Oke. Jadi saya kira itu. Oke, itu tadi ya sahabat Elisa. Karena memang benar harusnya ini di kantor pajak ini orang-orang yang bau-bau pajak itu yang menjawab gitu ya. Seperti tadi Sakpole, baru tahu saya ada Sakpole. Ya. Itu tadi sahabat dari saya. Jadi memang sebenarnya kesadaran banyak, tetapi memang sekarang nggak tahu. Pokoknya semuanya online gitu. Kadang sampai sesak nafas gitu ya. Kalau mau laporan tanya aja itu online gitu ya. Jadi nggak bisa ketemu orang pajak secara langsung. Itu benar saya alami gitu. Mau ini salah kita habis sertifikat di JP online-nya kita harus daftar dulu, enak aja tinggal ambil aja di kantor pajak gitu. Kalau sekarang mesti daftar dulu, habis daftar mesti ketemu dulu sama yang bagian pajak. Oke. Dan akhirnya nggak selesai gitu ya pajak kita. Ketemu bagian pajak aja belum tentu selesai. Belum. Benar sekali. Oke, dan untuk sahabat tadi saya mau bertanya, sebenarnya sudah ada ini Ajang yang bertanya di live Facebooknya Radio Elisa FM, tapi membuka komennya ini nggak ada Ardian. Boleh dilihat. Oke, ada yang bertanya di line WA-nya sahabat Elisa di pagi hari ini. Nah, siapa saja sebenarnya yang harus membayar pajak? Kan semua orang Indonesia ya yang harus membayar, dan sebenarnya mereka banyak bertanya apa sih sebenarnya SPT tahunan gitu, Pak, ada pertanyaan seperti ini. Kemudian pertanyaan ya SPT tahunan itu apa sih? Itu ada yang bertanya. Karena sebenarnya setiap tahun, setiap bulan April, akhir April setiap perusahaan harus melaporkan yang namanya SPT tahunan. Dan orang yang memiliki pajak penghasilan juga harus melaporkan SPT tahunan. Nah, silakan Bapak atau Ibu yang bisa menjawab, silakan. Iya, silakan Ibu. Surat pemberitahuan. surat pemberitahuan. Oke.
Iya. Oke, tadi sahabat Desa, terima kasih ya Bu. Sedikit kita terganggu dengan suaranya, tapi yang jelas yang di sini yang suara bisa masuk dan jelas adalah Pak Bambang. Oke, ada yang menelpon, kita akan angkat dulu teleponnya di. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi. Saya Pak Suhardi Purwoyoto. Iya Pak Suhardi, mau tanya apa Bapak? Nah, itu membayar pajak. Memang benar, pajak itulah untuk kekayaan Kota Salatiga. Iya. Ya, dan itu ditanjakan pembangunan Kota Salatiga. Oke. Dan ini kami bersama-sama masyarakat supaya kita harus membayar pajak melalui Pak RT, Pak RW, dan tokoh masyarakat di Kota Salatiga. Maka dengan ini kami mohon bayar pajak tepat pada saatnya, waktunya, petugasnya ya disiplin, jangan dikorupsi. Oke, terima kasih. Itu. Iya Pak, terima Jadi kasih. itu saja, Ya. dan salamnya kepada petugas ke Radio Lisa. Bersama itu, marilah kita bersama-sama Kota Salatiga adalah kota toleran. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Iya, terima kasih Pak Dehardi ya yang sudah bergabung, dan seperti tadi ya Pak Babang juga sudah paparkan bahwa ada rasa gimana dari masyarakat kalau bayar pajak biar nggak jadi korupsi katanya. Nah Pak De tadi sebagai anggota masyarakat mau bayar pajak yang jelas jangan sampai dikorupsi gitu. Ya, memang persepsinya begitu. Iya. Dan pajak itu yang harus dibayarkan masyarakat, termasuk pajak PBB itu yang lewat RT RW itu. Iya benar, iya Pak. Oke. Ya, tugasnya harus punya integritas, punya dipercaya masyarakat. Kalau di perkotaan bisa kita membayar langsung ke BPD untuk PBB-nya. Tapi kalau di pedesaan kan lewat kepala desa. Iya benar. Nah, kalau diselewengkan kepala desa sama saja. Iya, benar ya Pak. Oke. Nah, Pak Bambang di sini Ajeng sebagai orang awam ya tentang pajak ini ada minimnya jumlah SDM pengawasan terhadap pengambilan air permukaan. Yang dimaksud dengan pajak air permukaan itu yang seperti apa sih Pak sebenarnya? Ada yang bisa? Oh ya, silahkan Ibu atau Bapak ya yang menjawab tentang pajak air permukaan. Ya, mungkin bisa kami jelaskan ya. Pajak air permukaan adalah pajak yang dipungut atas pemanfaatan air yang dimanfaatkan oleh baik badan hukum, baik perseorangan. Nah, untuk pajak air permukaan besarannya adalah 10% yang kita pungut untuk kemudian kita kelola, dan yang nantinya atas pajak air permukaan yang dipungut itu nanti akan kami kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk bagi hasil kepada kabupaten kota. Untuk pajak air permukaan itu bagi hasil kepada kabupaten kota ada 70% kepada kabupaten kota, yang 30% adalah haknya provinsi. Jadi air permukaan itu akan kembali lagi ke masyarakat lagi. Oleh karenanya ketika masyarakat sudah membayar pajak, masyarakat bisa memanfaatkan secara tidak langsung untuk kemanfaatan masyarakat juga, baik dalam bentuk infrastruktur, dalam pembangunan lain. Jadi mungkin itu Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Bu ya. Berarti biasanya kalau untuk pajak permukaan air itu biasa kita bayar di PDAM, itu apakah benar Ibu? Bukan. Bukan Mbak, beda lagi Mbak. Beda. Oh, Beda lagi. Jadi dengan kalau mau ngebor tanah untuk mendapatkan air itu harus itu pakai izin. Oh benar, berarti kalau mau gali sumur Pak? Kalau sumur apa itu Enggak. banyak masyarakat yang buat sumur cuma 3 meter 4 meter itu enggak. Tapi ini kan Yang pakai mesin Oh bor. gitu, jadi maksudnya pajak Ada ya air permukaan itu bukan berarti hanya di permukaan air. Iya, kalau kita sampai 50 meter itu ya contohnya di pabrik-pabrik itulah. Oke, berarti itu Itu sebenarnya dia menggunakan sumur bor. iya, sumur dalam, artinya Oh, itu. dipajeki.
Nah, baru tinggal tahu. petugas pajaknya itu tahu enggak kalau dia itu kalau ngebor nggak apa dilaporkan kan nggak Nah, tahu. Iya, nah itu berarti kalau nggak dilaporkan kita jadi kehilangan pembayar pajak ya Bu ya, begitu ya Bu. Oh Iya. begitu baru tahu saya. Khusus untuk masyarakat, untuk organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial tidak kita kenakan pajak. Tidak kena pajak. Jadi yang kena pajak itu hanya yang untuk bisnis. Oh, Industri. Itu, Industri. Untuk bisnis baru kita kenakan pajak sebesar 10% dari nilai perolehan air. Oke. Jadi untuk mengukurnya itu kita dari Bapenda bersama dinas teknis, Oke. yaitu dari dinas PSDA Taru dan dari BBWS, tergantung kewenangannya mana. Nah, jadi untuk sumur bor itu ABT, Air bawah tanah. Air bawah tanah. Itu ada, itu merupakan kewenangannya dari kabupaten kota. Jadi ada perbedaan kewenangan, mana yang merupakan kewenangan provinsi, mana yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Mungkin itu Mbak. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Wiji Lestari. Selamat siang. Boleh tanya seputar SPPT tahunan, SPT tahunan yang tidak keluar-keluar. Apakah ada Ibu SPT tahunan yang tidak keluar-keluar? Itu maksudnya gimana Ibu? Silakan jawab. Minta maaf Mbak, tadi mungkin sudah kami jelaskan di atas. Jadi kalau untuk yang SPT tahunan itu kan merupakan kewenangan dari pusat Mbak. Jadi bukan kami tidak berhak untuk menjawab karena bukan pajak provinsi. Oke. Iya. Oke, bukan dari pajak provinsi tapi tadi pemerintah pusat. gitu. Pusat, Nah, sebenarnya iya. tadi pembayaran pajak itu kan dari provinsi dan daerah yang akhirnya dimanfaatkan untuk bersama ya Bu ya. Nah, apakah dari daerah itu kita membayar ke provinsi, kemudian dari provinsi pengelolaannya untuk bersama, atau daerah mengelola sendiri daerahnya dengan pajak yang didapat sendiri untuk dikelola ke daerah? Gimana Ibu? Silahkan memberikan penjelasannya. Ya, jadi begini Mbak, untuk pajak yang dikelola oleh provinsi itu ada 5. Oke. Tadi bisa saya sudah saya sebutkan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan pajak rokok. Nah, yang di kabupaten kota ada 11 Mbak, ada 11 jenis pajak dan retribusi yang dikelola oleh kabupaten kota, begitu. Pajak yang dikelola oleh provinsi akan kami bagi hasilkan lagi kepada kabupaten kota. Untuk PKB dan BBNKB ke kabupaten kota sebesar 30%. Kemudian untuk PBBKB itu 70% kembali ke kabupaten kota. Kemudian PAP 50% kembali ke kabupaten kota. Kemudian pajak rokok 70% kita kembalikan ke kabupaten kota. Oke. Ya. Jadi pembayaran Ya. dari daerah ke provinsi kemudian Ya. dikembalikan lagi dengan sejumlah untuk PKB 30%, Ya. BPNKB 30%, Ya. BPPKB 70%, Ya. kemudian pajak rokok 70% begitu Jadi ya, Bu ya. pemungutnya itu kalau pajak provinsi yang memungut juga dari provinsi. Oh, gitu. Kita kan ada perwakilan di kabupaten kota. Ada 37 unit pengelolaan pendapatan daerah. Oke. Nah, nanti pembayarannya lewat itu petugas kami yang ada di kabupaten kota. Oke. Ya, gitu Mbak. Oke, kita angkat dulu yang sudah bergabung di line teleponnya. Halo, selamat siang. Selamat. Halo. Halo, Ya, dari siapa ini, Bapak? ini dari Pak Sutrisno. Bapak Sutrisno, iya. Ya, selamat siang Pak Bambang. Siang Mas. Ya, mau tanya Pak, Iya, silakan Pak Sutrisno. untuk pajak apa itu gratis untuk balik nama itu untuk tahun ini ada lagi enggak Pak? Oke, itu aja Bapak pertanyaannya. Iya, iya. Terima kasih Kalau Pak. belum ada usul untuk Pak Gubernur gitu Pak. Oh iya, terima kasih. Oke, ya Pak Sutrisno tadi ditanya sama Pak Bambang, untuk pajak balik nama ada gratis nggak untuk tahun ini? Kalau enggak usulkan dong Pak dengan Gubernur, katanya gitu Pak Bambang. Silakan Pak Bambang yang jawab. Yang baru direncanakan adalah pembebasan keterlambatan membayar pajak. Iya Bu ya, betul Iya. ya. Itu kalau Balik nama? Bapak? balik nama belum. Balik nama mahal Pak. Ya karena itu sumber pendapatan juga.
Nanti kalau Kan ya Pak. iya, jadi belum sampai ke sana. Tapi kalau toh ada apa ide usulan masyarakat, Iya. nanti kita coba akan menghitung juga Oh iya benar Pak. berapa sebetulnya. Tapi itu pakai jeda waktu loh. Oh, biasanya jedanya sampai berapa Pak? Berapa ya? 3 bulan kalau nggak salah. Oke. Pemutihan itu biasanya berapa bulan ya, Bu? Ya? 3 bulan. 3 bulan, biasanya 3 bulan. Oktober, November, Desember gitu. Oh ya. Ya. Ya nanti kalau ada pemutihan saya kabari, Mbak. Waduh, senang sekali Bapak. Ini saya mau balik nama soalnya. Jadi kalau balik nama dikasih. Kalau balik nama belum ya, Bu? Belum ya Ibu? Iya Bapak. Belum. Yang tahun kemarin kita ada pembebasan denda, ada pembebasan balik nama. Oh. Insya Allah kalau memang dari animo masyarakat mengatakan Bu minta dong itu pembebasan balik nama, insya Allah akan kami usulkan kepada Bapak Gubernur. Oke, terima. Pembebasan balik nama atau pembebasan keterlambatan balik nama? Pembebasan balik nama Pak. Yang kemarin pembebasan denda. Denda. Oh, Pak, ya? denda. Bukan Iya, orang terlambat. yang tahun kemarin juga ada pembebasan balik nama. Oh, pembebasan Oh, ada. balik nama. Iya, Aduh, iya. keren Ibu. Ini pasti Bapak Sutrisno dan yang lain-lain seperti Ajeng. Ya, Tetapi nanti kita kalau yang sampaikan kita ke narik Pak yang Bu. dari provinsi kan merupakan kewenangan provinsinya sana. Oh, iya. Kan mobil kita ada dari Jakarta pindah ke Semarang. Untuk menarik yang dari Jakarta kan tetap menarik, itu kewenangan dari Jakarta. Yang ke sini, yang masuk ke sini Dari luar provinsi. dari luar provinsi itu kita bebas BBN. Oh, oke. Iya. Itu Antar provinsi. antar provinsi. Nah, itu ternyata Bapak. Ya, bukan antar kabupaten loh. Bukan antar kabupaten nggih. Tapi Antar kabupaten bangkrut ya, Bu. Antar kabupaten gimana Bu? Gimana, Pak? Antar kabupaten. Kabupaten kota kan juga masuknya ke provinsi iya. juga. Provinsi juga. Sama tuh Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini dari mobil lama saya itu sudah terjual dan pemilik baru sudah melakukan mutasi. Nah, apabila saya tidak melapor blokir mobil lama tersebut, apakah saya dikenakan pajak progresif? Siap. Iya. Oh, begitu. Kena. Iya. Kalau nggak Makanya dilaporkan kalau kan yang- pajak progresif. Kena pajak progresif ya Iya. kalau tidak dilaporkan. Nah, ini jawabannya sahabat Makanya Edison. kalau yang sudah menjual itu lebih baik Permohonan blokir. 1 bulan melaporkan bahwa mobil tersebut telah Sudah dijual. terjual. Iya. Oke. Kalau enggak Pasti kalau kena enggak, pajak pasti progresif. akan kena pajak progresif. Oke, itu tadi ya sahabat Elisa yang bertanya yang di line WA-nya. Oke, di line Facebooknya Ajeng belum bisa melihat. Aku nggak bisa. Bisa nggak untuk Mbak Ajeng lihat pertanyaan di line Facebook? Coba. Oke, yang di line Facebook ya sahabat Elisa pertanyaannya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Mau tanya gimana cara melaporkan pajak 1.770 untuk UMKM yang mulai April kan ditanggung pemerintah sampai Desember 2020 ya. Sedangkan Januari sampai dengan Maret 2020 bayarnya ke KPP menggunakan e-form yang baru model pakai file PDF. Karena kan tulisannya hanya yang dibayar saja yang masuk. Ya kalau yang ditanggung pemerintah gimana ya caranya? Mohon dibantu sharing, terima kasih. Itu pertanyaan seperti itu Ibu. Iya. Ini merupakan kewenangan dari pusat, Mbak. Jadi pajaknya pusat. Kami memang terus terang kami tidak bisa menjawab itu karena bukan kewenangan kami. Oh gitu ya. Oke. Kewenangan pusat, Mbak. Pertanyaan berikutnya Rani. Ya. Oke. Itu saja pertanyaannya. Oke, ternyata itu saja di line Facebook Radio Elisa FM ya. Iya, dan di line WA-nya ini ada Pak satu pertanyaan juga. Kemana wajib pajak sebenarnya harus menyerahkan SPT tahunan? Sama mungkin jawaban saya. Kewenangan harus- pusat, Mbak. Tetap di pusat Iya. gitu ya. Bukan kami. Oke. Ya, sahabat Elisa, di pagi hari ini sebenarnya penekanan kita adalah sosialisasi pajak kendaraan bermotor gitu ya. Jadi sebenarnya hanya khusus untuk kendaraan bermotornya saja gitu ya. Oke, dan Mana-mana enggak apa-apa. oh kemana-mana nggak apa-apa, asik kok.
Tapi kita bener tadi udah kemana-mana. Jadi juga sahabat Elisa jadi tambah pengetahuan gitu ya. Nggak cuma berhenti dengan pajak yang di kendaraan bermotor saja. Oke, sekarang untuk upaya peningkatan pajak ini sebenarnya kalau tadi dengan sosialisasi ya yang sudah dilakukan dan kemudian ada satu untuk pajak permukaan air ternyata juga untuk orang-orang yang baru tahu seperti Ajeng. Jadi hanya yang dilaporkan aja yang pasti terkena pajak ya sahabat Elisa. Jadi kalau Anda mengebor tanah itu harus lapor karena itu memang harus membayar pajak ternyata sahabat Elisa ya. Oke, sekarang bagaimana ini ya Bapak dan Ibu untuk mensosialisasikan seperti tadi kesadaran untuk membayar pajak agar kita sadar untuk membayar pajak, orang tidak usah dipaksa-paksa atau ditakut-takuti ya dengan hukum untuk membayar pajak gitu. Sebenarnya dari sosialisasi dari Bapak-bapak di Dewan gitu dan juga Ibu, apa sih sebenarnya yang membuat biar masyarakat itu sadar yuk bayar pajak sendiri, nggak usah pakai dipaksa-paksa gitu. Nah dari DPRD itu apa yang sudah dilakukan? Ya kan beri contoh. DPR juga taat membayar pajak. Kalau DPR-nya nggak membayar pajak ya, masyarakat kita mau nyuruh masyarakat bayar pajak nggak bisa. Iya. Kita sebagai anggota DPR atau sebagai gubernur atau eksekutif lah. Contoh ini, iklan 2 anak saja cukup, tapi anaknya 3 kan nggak mungkin. Iya Pak, benar Iya kan? ya. Kasih contoh ya Pak yang Ya sebenarnya. harus DPR memberi contoh taat membayar pajak. Oke. Dan itu disosialisasikan juga. Karena Pak masyarakat itu memang kalau disuruh mayoritas itu sudah menyadari bahwa kita ini hidup di satu negara yang negara hukum yang punya aturan undang-undang. Salah satunya membayar pajak. Kalau kita mendapatkan satu pendapatan itu kena pajak juga. Iya. Di DPRD itu tunjangan-tunjangan kita juga kena pajak. Semua ya, itu Pak, ya? semuanya harus. Memang negara ini pendapatannya juga dari pajak. Benar. Cuman yang diharapkan kan kita memberi contoh, masyarakat bisa baik eksekutif, legislatif atau pemangku kepentingan yang menjadi pemerintahan ini memberi contoh membayar pajak. Ya tidak hanya DPR, PNS juga. PNS juga ada yang kendaraannya pajaknya nggak dibayar-bayar juga ada sampai. Oh iya Pak. Sampai dijual itu belum dibayar pajaknya. Iya Pak ya. Nah inilah yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Kalau nanti ternyata masyarakat sudah tertib membayar pajak, ya mestinya kita yang ada di pemerintahan ini juga tertib di dalam rangka menggunakan hasil pajak itu untuk kepentingan masyarakat kembali juga. ke sana Ya, gitu ya Pak. kembali. Jadi sebenarnya perlu satu penjelasan dan juga pemaparan yang real untuk masyarakat tahu ini pajak yang kamu bayarkan sejumlah ini dan apa yang kamu dapatkan di daerahmu seperti ini. Mereka tuh sebenarnya hanya butuh bukti, oh iya ini aku bayar pajak. Jadi ada kesadaran untuk terus mau bayar pajak gitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau misalnya ini dari sisi pemerintah dan khususnya sebagai wakilnya kan Bapak ya di PRD gitu, untuk ada spanduk atau apa mengingatkan yuk taat bayar pajak gitu, apakah juga bisa menjadi satu solusi untuk masyarakat akhirnya bisa, apakah itu juga berpengaruh Bapak dengan spanduk yang sudah dibuat untuk mengingatkan, menyadarkan masyarakat taat pajak gitu, apakah itu juga berpengaruh ke sana Bapak? Ya berpengaruh mesti iya, cuman tidak terlalu signifikan kalau spanduk. Kalau door to door Bapak? Ya lebih baik door to door atau dengan cara sosialisasi itu, tapi harus melibatkan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu yang betul-betul juga taat membayar pajak. Jadi kita bicara untuk mengajak orang itu kita sudah tertib dulu. Saya kira ada juga manfaatnya kita pasang baliho, pasang spanduk di seluruh Jawa Tengah bisa. Cuman kan
itu hanya salah satu cara, yang lainnya masih banyak, Mbak. Iya Mungkin bisa benar. Dengan radio ini juga bisa. Iya benar. Silakan Ibu. Jadi mungkin bisa menambahkan salah satu fungsi kami sebagai DPRD adalah pengawasan ya, di pengawasan. Jadi kita juga ikut mendorong dari dinas terkait, dalam hal ini di Benda ya. Itu untuk melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan cara-cara yang efektif supaya masyarakat itu sadar akan bayar pajak. Itu tadi seperti yang disebut tadi, termasuk baliho, kemudian door to door, kemudian mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka kemudahan, lebih kemudahan, jadi jemput bola misalnya yang jauh dari akses ke kota itu kita yang datang ke sana, sehingga masyarakat yang susah harus ada waktu tersendiri untuk jauh mendatangi tempat pelayanan bisa terbantu dengan itu, sehingga pendapatan yang potensi loss itu bisa kita optimalkan kembali, begitu Mbak. Oke, benar sekali. Ya, contohnya kayak Salatiga ini. Apa? Kantor Samsatnya berapa? 1 ya? Iya. Ya, kalau mungkin didekatkan sama masyarakat bisa ditambah. Samsat keliling Bapak ada? Iya, keliling di kota ke Salatiga masih memungkinkan ya. Kalau di kabupaten yang jauh-jauh itu kita dorong untuk membuat kantor-kantor Samsat lagi juga bisa sebetulnya. Tapi perlu kantor, perlu SDM, perlu iya betul itu, Bapak. Ya. Nah itu termasuk mungkin cara nanti ke depan bisa menambah kantor-kantor Samsat. Oke, ya benar sekali. Dan untuk sahabat Risa, memang sekarang kalau kita melihat seperti tadi kerinduan dari Bapak dan Ibu yang ada di DPRD ya, bagaimana masyarakat itu mendapat pelayanan yang maksimal saat mereka ingin membayar pun dengan door to door yang menjemput bola begitu ya. Tapi sebenarnya juga harus ada kerjasama juga dari kantor pajak dan juga dari masyarakat, di mana kalau mewajibkan dengan online, benar-benar harus online Pak. Kita nggak boleh sekarang itu pakai data ke sana, itu sudah tidak diterima. Mereka itu maunya online Bapak. Jadi dan sebagian besar masyarakat itu tidak gampang untuk benar-benar melaporkan pajak secara online. Itu benar, dan itu kepengennya ada solusi di tengah-tengahnya deh. Jadi bayar pajak oke, kita bayar, tapi kasih dipermudah dong gitu. Pernah dulu kita belum terbuka online-nya, jadi harus ke kantor pajak untuk mengebayar e-billingnya, itu kita sampai antri dan kita nggak tahu harus gimana, sampai di situ nggak ngerti mesti masukkan datanya gimana gitu. Nah seperti itu kepengennya ini Bapak sebagai anggota dan Ibu ya di DPRD mewakili kita masyarakat, ada selain online lah gitu. Jadi jangan online aja. Oke, untuk sekarang memang di masa pandemik kita butuh tidak bersentuhan atau bertemu banyak orang, tapi kasih kemudahan di sana. Jadi waktu hal yang gampang aja Bapak, kita mau lapor di pajak kita setiap tahun PPN, kita lapor PPN per tahun, itu kadang kendalanya kita nggak tahu, harusnya terakhir kita laporan, tetapi laporan itu nggak bisa masuk karena seperti jaringan penuh gitu. Padahal kalau kita terlambat dendanya 500.000. Nah, pusat itu ya? Iya, jadi kita di laporan gitu. Bukan yang di provinsi ini ya? Kita kalau laporan SPT? Iya, SPT. Sama PPN, Mbak. Kita PPN per bulan, Bapak. Jadi, itu kan 1 bulan kalau terlambat kita didenda 500.000. Tapi pas mau laporan karena kita memakai online, jaringannya kadang nggak bisa, dan kita kan tetap kena denda. Mereka kan nggak tahu online-nya bisa apa enggak, kan nggak tahu gitu lah. Nah itu kerinduan kita sebagai warga, ada keringanan deh, jangan laporan kalau misalnya susah di online, kita buat laporan hard disknya gitu. Jadi mereka bisa tetap terima dan kita tidak dikenai denda begitu Bapak, gimana? Ya, nanti kita coba tanyakan ke eksekutif caranya bagaimana. Iya, terima kasih Bapak, karena itu sebenarnya rasanya itu sudah mendarah mendaging gitu. Iya, karena saya di sini juga pegang pajak, jadi berasa banget gitu susahnya gitu Bapak. Oke, ini ada sebentar Bapak, sebelum kita menutup di waktu kita ada satu pertanyaan lagi. Pajak kendaraan mati selama 4 tahun apa masih bisa diperpanjang ya? Pak, ini yang jawab siapa ini ya? Sebelah sana ibu-ibu dan bapak, silakan. Bisa. 4 tahun bisa diperpanjang. Untuk pajak yang mati yang akan dihidupkan kembali, bisa menghubungi Samsat Induk
kalau di Salatiga di depan alun-alun, Oh iya. ya itu bisa. Untuk dendanya tetap jalan selama 4 tahun. Untuk mau ini masih dimiliki atau Masih dimiliki. masih dimiliki ya. Jadi selama 4 tahun itu ada dendanya Oke. plus pajak kendaraan bermotor berjalan. Iya. Belum. Gitu. Ya, terima Nunggu kasih. pemutihan aja. Oh, tuh. Jadi nggak kena Mungkin terlalu lama kalau nunggu pemutihan ya. Tuh dikasih solusi sama Pak Bambang, nunggu pemutihan aja ya. Enak sekali, saya suka deh Pak. Oke, sahabat Arisan, tidak berasa ya, ternyata ini kita harus mengakhiri jumpa kita talkshow hari ini. Tapi kita akan dengar dulu closing statement dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih pendengar Elisa FM, terutama wilayah Kota Salatiga, bahwa pagi ini kita bisa menyampaikan, mensosialisasikan bagaimana membayar pajak. Nah, kami sebagai wakil rakyat ya pasti nanti akan memberi contoh bahwa kami juga taat membayar pajak, di samping kami juga melakukan pengawasan. Mudah-mudahan bagi teman-teman penarik pajak juga sama lah. Kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Iya. Pajak itu digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Bambang dan juga Ibu Solehah ya yang sudah hadir luar biasa di pagi hari ini. Oke, dan terima kasih juga untuk semua sahabat Elisa yang sudah bergabung di live Facebooknya Radio Elisa FM. Dan sampai di sini jumpa kita setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM The Victoria Station.